teman-teman, di hadapan saya ada sebuah OLT HSGG. Ini adalah OLT pertama saya dan baru ada kendala di sini. Tiba-tiba itu mati ya. Matinya itu di OPM itu nggak ada redaman. Diakses juga nggak bisa di NMS. Nah, jadi ini sudah lama ya, 2 atau 3 tahunan. Baru saya mau buka ini, kayaknya banyak debu juga di dalamnya. Kayaknya untuk matinya itu sistemnya ya, soalnya saya reset juga nggak bisa. Nanti saya cek di butik, di sini nggak ada konsol, jadi buka mesin lalu disambungin langsung ke pin konsol ya. Di sini saya akan menggunakan TTL untuk konsolnya. Yang pertama saya mau coba buka dulu di dalamnya, siapa tahu banyak debu, soalnya sudah 3 tahunan nggak dibersihin ya. Ini saja sudah mengkuning. Ini masih ada yang putih, ini mengkuning nih. Jadi sudah lama ya. Ini masih segel ya, belum pernah dibuka, jadi saya mau buka aja langsung. Nah, di dalamnya debunya sangat banyak, jadi saya tes dulu untuk kendalanya seperti apa. Jadi di sini matinya itu aneh. Jadi tanda-tandanya yang pertama itu ada klien, beberapa connect yang disconnect, padahal redamannya -19. Setelah saya reboot malah nggak bisa masuk menu lagi, atau bahasa teknisnya itu break atau sistemnya mati. Jadi nanti ketahuan setelah disambungkan ke butik ya. Di sini nanti ada pin butik, untuk butik TTL ada 4 pin dan disambungin 3. Untuk pin VCC nggak usah, nanti lewat daya. Jadi di sini loss ya untuk ponnya, nggak ada redaman. Untuk di reset juga nggak bisa, sudah dicoba beberapa kali masih aja nggak bisa. Nanti ketahuannya itu lewat butik. Tapi sebelumnya saya mau bersihin dulu. Jadi ini kondisi setelah 2 atau 3 tahunan, kurang lebih segitu. Debunya banyak sekali, nggak dibuka, dan kondisi lingkungannya nggak AC ya, jadi banyak debu yang masuk. Di sini saya menggunakan kipas buat pompa angin, apa itu namanya,
yang misalkan kasur angin atau apa untuk membersihkan debu. Nanti selebihnya menggunakan kuas atau lainnya. Oke teman-teman, di sini langsung bersih ya, debunya langsung hilang. Jadi untuk sisa-sisa debu itu bisa menggunakan kuas. Yang debu yang melekat itu bisa menggunakan kuas atau yang lainnya. Jadi untuk pin TTL-nya di sini ada 4 lubang, nanti yang dipakai itu hanya 3. Untuk VCC-nya nggak usah dipasang. Jadi ini adalah OLT HSGQ yang ini E04M yang tipe pertama kayaknya, yang NMS nya cuma 1. Kalau yang biasanya kan ada 2 tambahi konsol. Jadi ini konsolnya itu langsung ke sini, buka casing. Oke, langsung saja saya lanjut ke PC untuk TTL, mau pengecekan sistemnya emang rusak atau yang lain kendalanya. Nanti kalau sudah kebaca di putih, kalau komandonya bisa untuk flash, nanti lewat TTL sama lewat PTF atau apa, nanti di PC aja pakai FTF. Oke teman-teman, saya lanjut. Nah, dan untuk pin TTL-nya ternyata di sini ya, bukan di sini. Jadi nanti ini dua ini yang di tengah, RX-TX di sini, GND-nya ambil di sini. Satu, dua, tiga. Saya lanjut ke PC. Oke teman-teman, saya lanjut di PC. Di sini saya menggunakan MOBA untuk melihat log TTL dan menggunakan USB CH341. Di sini speednya 11.5200. Lalu nyalakan OLT, maka akan muncul log OLT-nya. Jadi nanti ketahuan di sini yang bermasalah di mana. Oke teman-teman, di sini sudah ketahuan ya. Jadi di sini kasusnya yaitu restart, nggak bisa masuk ke WebUI atau sistemnya. Jadi kenapa di ponnya itu nggak ada rekaman, di sistemnya itu ternyata langsung mulai ulang, nggak bisa masuk menu. Nah, untuk mode flashnya nanti lewat port NMS, nanti lewat aplikasi PT TVTPD ya. Nah, kalau tidak bisa masuk menu, bagaimana untuk flashingnya?
Nah, di lognya itu ada tulisan eh, hit any 2K apa, nah ini hit any 2K to stop autobot. Jadi untuk menghentikan proses sistemnya berjalan, nanti ditekan tombol apa aja atau di keyboard tombolnya apa aja bebas sampai berhenti ya. Nah, di sini nih. Di sini sudah muncul SYS bot. Jadi untuk LAN PC disambungkan ke NMS, lalu setting IP 192.168.100.100. Nah, untuk filenya atau VW-nya itu saya menggunakan yang lama ya. Jadi mendekati versi bawaan. Untuk bawaannya nggak tahu, lupa, tapi saya ambil yang V1.0.7. Nah, untuk PW-nya itu di ekstra, jadi nanti di dalamnya ada seperti ini. Oke, yang pertama buka aplikasi TFTP TFTP-PD TFTPD64. Lalu di sini arahkan file VW yang diekstrak. Sebelumnya sudah disambungkan LAN-nya di NMS. Lalu di sini diganti IP 100.100. Kembali lagi ke MOBA. Di sini ketikan update firmware. Lalu aplikasi TFTPD itu akan merespon otomatis. Nah, di sini sudah proses flashing ya. Jadi misalkan yang gagal upgrade atau downgrade itu bisa menggunakan putih lewat TTL atau konsol. Karena di HSG QE04M itu nggak ada konsol, jadi lewatnya buka caching lewat langsung ke pin TTL-nya. Tapi untuk HSG QE04M yang baru itu ada port konsolnya, jadi enak, sudah nggak buka casing lagi, tinggal sambungin kabel konsolnya, biasanya sudah satu paket sama OLD-nya. Nah, di sini ditunggu sampai proses selesai. Oke, teman-teman, di sini sudah selesai. Lalu ketikkan update system. Jadi yang tadi itu untuk file root.fs ya. Jadi nanti di VW kan ada banyak file. Nah, untuk file utamanya yang ini root.fs. Nah, untuk UI Mage-nya, jadi di sini untuk web UI-nya di flash juga. Untuk komandonya itu update system. Jadi untuk UI Mage itu untuk web CLI-nya, untuk akses di Google atau yang lainnya.
Untuk prosesnya sudah selesai semua. Nah, untuk mengetahui komando di telnet itu mudah ya, tinggal ketikkan help, nanti muncul komando-komando jika ingin yang lain, misalkan untuk mengetahui ini bot info atau yang lain. Untuk komandonya tinggal diketikkan, misalkan saya mau melihat ini nih, diketik. Nah, di sini lognya sudah muncul. Oke, saya reboot ya. Jadi untuk cek bisa masuk menu atau masih bolak-balik restart ya, ketikkan reset. Nah, di sini ada muncul HSGG, Epon, OLT. Nah, jadi di sini sudah bisa masuk login page. Login page apa namanya? Tampilan menu. Coba tekan. Oke, teman-teman. Di sini ternyata setelah di flash atau di update, untuk konfigurasinya masih yang lama. Jadi untuk bisa login kembali jika aksesnya sudah lupa, tinggal di reset lewat tombol ya. Jadi nanti tombolnya ditahan sampai muncul kayak gini. Nah, nanti setelah misalkan 6 detik atau 7 sampai 10 detik lepas. Nah, di sini ada tulisan sistem build restore. Nah, di sini nanti akan meresetting ulang awal. Jadi untuk loginnya kembali ke default. Nah, di sini sudah launch system. Nah, coba untuk login dan sudah kembali ke default ya. Langsung buka web UI. Nah, sudah bisa masuk OLT-nya. Jadi sudah sukses untuk update OLT-nya. Atau yang mempunyai kasus ponnya nggak kebaca semua, tiba-tiba mati. Untuk lampu SYS itu nggak bisa nyala sama NMS, jadi nggak bisa diakses. Bisa kalian update melalui TTL atau konsol ya. Kalau yang nggak ada port konsol, buka mesin, cari pinout TTL-nya. Oke, teman-teman, di OPM sudah kebaca. Jadi OLT ini sudah bisa digunakan kembali.